Malam ke-5, Kisah Nelayan dan Jin. Pada malam ke-5, Dunyazad meminta kakaknya, Syahrazad, untuk melanjutkan ceritanya. Syahrazad pun mulai bercerita. Aku mendengar, wahai raja yang bijaksana, bahwa Raja Yunan memiliki seorang wazir yang iri hati kepada Rawian yang bijaksana. Wazir ini meyakinkan Raja Yunan untuk membunuh Rawian. Namun, Raja ragu dan berkata, jika aku membunuh Rawian, aku mungkin akan menyesal, seperti Raja Sinbad yang menyesal membunuh Baas atau elangnya. Wazir bertanya, apa maksudnya, Yang Mulia? Pada zaman dahulu, ada seorang Raja Persia bernama Sinbad yang sangat suka berburu. Raja ini memiliki seekor elang kesayangan yang selalu menemaninya saat berburu. Elang itu sangat setia dan bahkan memiliki mangkuk emas kecil yang digantung di lehernya untuk minum sang raja. Suatu hari, raja dan elangnya sedang berburu di tengah hutan. Di hutan tampaklah seekor kijang. Raja pun bertitah bahwa siapa yang tidak sanggup membunuh kijang itu ketika lari ke arahnya, ia akan dibunuh. Para pengawal berusaha mengepung kijang itu, tetapi tiba-tiba kijang itu berlari ke arah raja dan melewatinya. Pengawal yang melihat hal itu saling ngobrol sesama mereka mengisyaratkan sesuatu. Raja pun bertanya pada wazir tentang itu. Mereka mengatakan bahwa Baginda telah menyatakan siapa yang dilewati kijang itu dan tidak bisa menangkapnya, akan dibunuh. Namun, bagaimana bila yang dilewatinya ternyata adalah Baginda sendiri, jawab wazir. Raja pun mengejar kijang itu, dan setelah berusaha keras, ia akhirnya berhasil menangkap dan membunuh kijang itu. Setelah berburu, raja merasa sangat haus dan mencari sumber air. Ia menemukan sebuah pohon yang mengeluarkan cairan dan mencoba meminum cairan tersebut dengan menggunakan mangkuk emas milik elang. Namun, setiap kali raja mencoba menuangkan cairan itu ke dalam mangkuk, elang selalu menumpahkannya. Raja menjadi sangat marah karena elang terus-menerus membuang cairan tersebut. Karena kemarahannya, raja mengambil pedangnya dan memotong sayap elang. Namun, elang itu tetap memberi isyarat menunjukkan sesuatu ke atas, ke arah pohon tempat cairan itu menetes. Ketika raja melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa di atas pohon itu terdapat seekor ular berbisa yang racunnya menetes ke dalam cairan tersebut. Ternyata, elang telah menyelamatkan nyawanya dengan menumpahkan cairan beracun itu. Sayangnya, elang itu akhirnya mati karena sayapnya yang dipotong. Raja Sinbad sangat menyesal telah membunuh elang yang sebenarnya telah menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar kisah ini, wazir berkata kepada Raja Yunan, Raja Sinbad bertindak karena ia salah paham. Tetapi aku bertindak demi keselamatanmu, Yang Mulia. Jika engkau mempercayai Rawian terlalu jauh, engkau bisa terbunuh oleh tipu dayanya. Seperti kisah seorang wazir yang menipu pangeran. Wazir pun menceritakan sebuah kisah. Yang Mulia, ada seorang wazir yang menjadi kepercayaan seorang raja. Ia diperintahkan untuk menemani seorang pangeran yang sangat menyukai berburu. Suatu hari, ketika berburu mereka melihat seekor binatang besar dan wazir tersebut mendorong pangeran untuk terus mengejar binatang itu. Pangeran seorang diri mengejar binatang itu hingga binatang itu menghilang ke gurun, meninggalkan pangeran tersesat tanpa tahu harus kemana. Ia kemudian bertemu seorang gadis yang menangis, mengaku sebagai putri Raja India yang terjatuh dari kudanya dan kini tidak tahu harus berbuat apa. Pangeran merasa kasihan dan membantunya, namun ketika melewati sebuah bangunan yang hancur, gadis itu berkata ingin buang air kecil.
Karena gadis itu perginya terlalu lama, pangeran itu pun menyusul gadis itu. Dan terdengarlah gadis itu memberitahu anak-anaknya bahwa ia membawa mangsa, dan sadarlah pangeran itu bahwa gadis itu adalah seorang gaul setelah mendengar percakapan tersebut. Ia pun segera kembali ke kudanya dengan ketakutan dan ingin segera pergi, tetapi tak lama kemudian disusul oleh gadis itu. Melihat pangeran yang ketakutan, gadis itu pun bertanya mengapa ia takut. Aku memiliki musuh yang aku takuti, katanya. Kamu menyebut dirimu seorang pangeran? Tanya gadis itu, dan ketika ia menjawab ya, gadis itu melanjutkan, kenapa engkau tidak memberikan hartamu kepada musuhmu agar ia senang dan tidak memusuhimu lagi? Musuhku itu tidak senang dengan harta. Ia hanya menginginkan nyawaku. Itulah yang aku takutkan. Aku adalah orang yang teraniaya. Jika engkau orang yang teraniaya, maka minta tolonglah kepada Allah. Kiranya, cukup bagimu untuk menghindari kejahatannya, serta kejahatan seluruh orang yang engkau takuti. Lalu, sang pangeran menengadahkan kepalanya ke langit. Wahai Zat yang Maha menerima doa orang-orang teraniaya apabila ia berdoa, wahai Zat yang Maha menghilangkan kejahatan, tolonglah hamba dari musuh hamba, dan hindarkanlah ia dari diri hamba. Sesungguhnya, engkau sangat berkuasa atas segala yang engkau kehendaki. Setelah mendengar doa pangeran, gadis itu meninggalkannya. Ia pun kembali ke ayahnya dan ketika ia memberitahu tentang nasihat wazir itu, ayahnya memanggil wazir dan membunuhnya. Kini, yang mulia, jika baginda percaya pada orang bijak ini, dia bisa menyebabkan kematian. Baginda telah melihat bagaimana dia menyembuhkan penyakit hanya dengan sesuatu yang baginda pegang. Bagaimana baginda bisa yakin dia tidak akan membunuh baginda dengan benda lain yang baginda pegang? Akhirnya, Raja Yunan terbujuk hasutan itu setelah mendengarkan perkataan wazir dan segera memanggil Rauyan. Tanpa menyadari bahaya yang menantinya, Rauyan datang ke istana. Raja berkata kepadanya, aku telah mendengar bahwa engkau adalah mata-mata dan berencana untuk membunuhku. Karena itu, aku akan menghukummu mati. Rauyan memohon kepada raja untuk mengampuninya, biarkan hamba hidup, baginda, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaanmu, pinta Rauyan. Janganlah baginda membunuh hamba. Sebab, jika baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh baginda. Para pembesar istana yang lain juga memohon agar Rauyan dibebaskan karena merasa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi raja tetap pada keputusannya. Maka, ketika Rauyan merasa pasti dibunuh, ia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah melakukan kebaikan kepada orang yang tidak patut menerimanya. Sebelum dieksekusi, Rauyan berkata, jika hamba harus mati, tolong baginda tunda agar hamba bisa berwasiat untuk keluarga. Hamba akan memberikan sebuah buku yang berisi berbagai macam ilmu. Setelah hamba dipenggal, letakkanlah kepalaku di atas piring, lalu buka buku itu. Jika engkau membaca beberapa halaman, kepalaku akan berbicara untuk menjawab berbagai pertanyaan baginda. Raja Yunan yang penasaran menyetujui permintaan Rauyan. Setelah Rauyan dipenggal, raja mengambil buku tersebut dan mulai membukanya. Halaman di buku itu saling menempel sehingga raja memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, membasahi dengan liurnya dan membuka halaman demi halaman buku itu. Tak lama kemudian raja merasakan sesuatu yang aneh. Racun yang tersembunyi di halaman-halaman itu mulai menyebar di tubuh raja, dan tak lama kemudian, Raja Yunan pun tewas.
Nelayan pun berkata kepada jin, seandainya Raja Yunan mengampuni Rauyan, Allah akan mengampuni Raja. Namun, karena Raja memilih untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, ia sendiri akhirnya menemui ajalnya. Dan, engkau, wahai jin Ifrit, seandainya engkau biarkan aku hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usiamu. Tanpa terasa pagi kembali menjelang. Syahrazad pun berhenti bercerita dan berkata, cerita besok akan lebih menarik, tentu saja jika Baginda mengizinkan.